Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube HMD Romeo. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua dikasih umur panjang dan disehatkan selalu, amin. Kali ini saya nggak podcast ya, karena emang akhir-akhir ini banyak kesibukan, biasalah petani. Terus, tapi apa yang akan saya bahas kali ini, yaitu saya mau ngebahas tentang penyakit entah apalah ini. Tapi yang pasti banyak dialamin sama orang untuk akhir-akhir ini, ya. Ketakutan berlebih, terus pusing, panik attack, was-was, badan gemeteran, kadang-kadang mual, ya seperti itulah. Karena emang itu pada dasarnya emang dari lambung, penyakit asam lambung, alias bahasa kitanya itu mah, ya. Mah kronis bukan, menurut saya itu bukan mah kronis. Maaf sekali lagi, saya bukan ahli medis, saya bukan ustadz, bukan ahli syariat juga. Cuman saya di sini mungkin saya pernah ngalamin yang namanya seperti itu. Dan gimana sih caranya untuk mengatasi itu ketika datang? Misalkan ketika kita panic attack nih, kita ngerasain asam lambung naik, pengen muntah, dicampur dengan pikiran yang jelek, serasa gimana nih kalau gue mati? Gimana nih kalau penyakit gue ini parah? Nah, sebetulnya asam lambung yang kalian alami itu hal yang biasa. Setiap orang bisa ngalamin yang namanya lambung, karena semua makanan masuk ke pencernaan dong, ke lambung. Nah, kemudian yang memperparah itu justru anxiety. Nah, balik lagi ke awal, ada GERD yang namanya asam lambung naik tuh, suka kadang pusing, pengen muntah. Nah, itu namanya GERD. Dicampurin dengan anxiety, pikiran yang berlebih, sugesti yang jelek. Nah, itu yang bikin memperparah kalian. Badan terasa lemas, pusing, kemudian pengen muntah, apa-apa dirasa. Ada sakit sedikit dirasa, didramatisir sehingga kayak perasaannya tuh parah. Bahkan ada juga yang ketika kamu tuh sugestinya pengen ke IGD, kalau udah ke IGD dia sembuh. Kalau terus-terusan seperti itu, yang pertama ribet, yang kedua uang pun akan banyak keluar. Nah, solusinya gimana? Hal yang pernah saya alamin ketika mengalami seperti itu, ya udah cari tahu ini tuh penyakit apa, cari tahu penanganannya kayak gimana. Apalagi kita sekarang hampir setiap orang punya HP dong, dan semua orang bergelut dengan internet. Nah, saya tahu, saya buka channel YouTube Abdurrahman dengan Rohimat Jaya Saputra. Beliau adalah orang-orang yang pernah mengalami anxiety psikosomatis dan GERD, tapi udah sembuh. Nah, triknya yang saya tahu dan saya juga banyak belajar dari mereka yang udah sembuh, yaitu tarik nafas, pasang sugesti yang baik, kemudian jangan dengarkan sugesti yang buruk. Itu kan biasanya suka ada bisikan ya dalam otak. Ketika ada sakit, jangan-jangan ini parah, jangan-jangan ini mau gimana. Itu tak abaikan aja lah, nggak usah dihiraukan, abaikan, dan nanti dengan sendirinya itu akan hilang. Kemudian ketika ada kelayangan, pusing, badan lemes, kalau kalian udah merasa lemes, kalian makan aja, udah makan, insya Allah nggak lemes lagi. Nah, sebagian besar lemes itu dibarengi dengan pikiran yang jelek, terlalu meraba-raba. Yang saya alami nih ya, dulu, saya tuh belum makan, tiba-tiba badan saya lemes, karena saya sugesti saya, belum makan, pasti badan saya lemes, jadi lemes. Tapi ketika saya, ya udahlah, kan tadi udah makan,
pagi, ya udah tinggal makan gitu kan. Jadi nggak usah terlalu didramatisir. Lu gimana nih, gue belum makan, gimana nih kalau gue telat makan nanti bisa pingsan. Enggak, itu cuma sugesti negatif aja. Jadi jangan takut ketika kalian pusing, itu gula darah kalian berarti turun. Tinggal kalian minum air gula, pasang sugesti yang positif, jangan terlalu dramatisir, pusing itu akan hilang. Yang membuat pusing itu lebih terasa itu karena pikiran kalian, pikiran sendiri yang jelek gitu. Jadi bukan masalah penyakitnya. Kalian tuh sehat, kalian tuh nggak apa-apa. Ya, jadi patokannya gini lah. Jadi senjatanya gini nih. Ketika kalian mengalami, misalkan kemarin ngalamin ketakutan berlebih nih, panic attack, kemudian hari ini ngalamin lagi, kalian tuh harus ingat, kemarin juga gue nggak apa-apa. Nah, coba harus ingat ke sana. Dan bersikap bodoh amat. Bodoh amat. Apapun yang ngebisikin dalam pikiran kita, kalian harus nyikapin bodoh amat. Bodoh amat tuh mau bisikin apa? Gue mah nggak apa-apa, gue mah sehat. Ya. Jadi sebagian besar itu 70% anxiety di sini dan 30% di sini. Kalau asam lambung mah tanpa minum obat juga, dengan kalian makan teratur, makan 4 jam sekali, tapi porsinya jangan terlalu banyak, insya Allah itu pun udah sembuh. Tapi kalau ininya nggak beres, ya tetap apapun yang kalian rasakan dalam diri kalian akan didramatisir. Ya, jadi jangan takut, itu tidak apa-apa. Tinggal kalian mengolah pola pikir kalian untuk bersugesti positif, dan tidak apa-apa. Dulu kalian pernah sakit, pernah nggak panik seperti ini? Enggak kan? Nah, jadi itu efek dari asam lambung tuh emang seperti itu. Lari ke pikiran, didramatisir, jadilah kalian, seperti nggak gimana nih penyakit gue. Jangan banyak dilamunin, nantinya badan kalian bakal kurus. Kalian akan terhambat beraktivitas. Ingatlah sama keluarga, ingat sama istri atau suami. Jadi kalian harus berpikir ke sana. Kalian tuh nggak apa-apa, apalagi kondisi kalian masih muda gitu kan. Anggap ini pembelajaran hidup buat kalian. Anggap ini pengalaman, dan yakin hikmah dari anxiety ini kita lebih dekat sama Allah, insya Allah. Jadi biasakan sholat berjamaah ya. Saya, pengalaman saya ini ya, biasakan sholat berjamaah di masjid gitu kan, untuk mengatasi itu. Banyakin zikir. Semua penyakit datangnya dari Allah, dan Allah sendiri yang menyembuhkan ya. Jadi jangan takut, makin dekat lagi dengan Allah, makin tingkatkan lagi keimanan kita ya. Jangan terlalu panik apapun yang terjadi. Terus gini, kalau yang anxiety itu biasanya jangan stres. Kalau bisa jangan stres. Gimana nih? Masalah itu tiap hari ada misalkan. Ya udah, namanya orang hidup tuh pasti ada masalah. Tapi di sini jangan stres tuh gini. Masalah tuh bukan untuk direnungin, bukan untuk maaf ya, bukan saya sok bijak, tapi ini pengalaman saya. Coba deh, ketika kalian misalkan sakit hati sama orang, ya udah biarin, jelasin, lepasin, daripada bikin sakit ke diri kalian, anxiety-nya nanti timbul lagi. Ya udah biarin, yang penting nggak kita ke orang, gitu. Jelasin aja, udah. Misalkan nih, yang belum nikah, putus cinta nih, putus cinta, daripada anxiety kalian kamu putus cinta, ya udah balik lagi lah ke takdir. Jodoh itu udah ada yang ngatur. Udah stop, insya Allah. Asal ya keyakinan kalian di sini, ya udah aman, gitu kan. Daripada kalian sakit anxiety mikirin yang nggak jelas, mending enjoy aja. Hidup tuh harus bahagia, enjoy. Kalian sesekali jalanlah ke perkampungan, nikmatin udara bebas. Oh iya, satu lagi. Tiap hari, kalau bisa ya 2 hari sekali, 3 hari sekali, kalian harus berolahraga ringan. Untuk yang anxiety nih ya, asam lambung, jangan berolahraga yang berat-berat dulu. Berolahraga ringan, kemudian nikmatin sejuk udara subuh tuh ya. Subuh tuh indah banget. Nikmatin, ya Allah,
syukurin. Alhamdulillah, pagi ini saya masih dikasih kesehatan, napas yang panjang, rezeki, masih dikasih umur. Syukurin ke arah sana. Ya, jadi jogging ringan, yang ringan-ringan aja. Itu salah satu trik untuk menghilangkan anxiety. Ya. Terus gini, saya belajar dari pengalaman. Saya kebetulan adalah orang yang hobi sepak bola. Saya sempat sepak bola aja takut. Saya takut capek. Gimana nih kalau saya capek, kecapean terus saya jantung. Akhirnya saya jadi malas berolahraga. Nah, karena saya udah tahu triknya, ya udah dipaksain. Takut juga paksain lah saya olahraga. Ini nggak apa-apa. Ini nggak akan apa-apa. Ya akhirnya terbiasa dan sekarang main sepak bola lagi. Nah, untuk makanan yang saya tahu nih, makanan kopi itu dihindari dulu. Kopi, kacang-kacangan, susu, terus yang sifatnya santan dikurangin, berlemak-lemak aja kurangin. Kemudian makan juga jangan terlalu kenyang. Kan ada tuh di Al-Quran juga kalau makan tuh nggak boleh terlalu kenyang. Gitu, secukupnya aja. Terus apa lagi ya? Oh iya, maaf, minuman bersoda, apalagi alkohol tuh udah jauhin lah. Orang maaf ya kalau Anda misalkan masih penggemar minuman keras, alkohol, kemudian Anda menderita ini, ya udah, mulai sekarang berhenti. Ya, berhenti, banyakin minum air putih. Air putihnya jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin juga, yang hangat-hangat aja, hangat-hangat kuku lah. Seperti itu ya, pagi-pagi minum air putih, kemudian makan bubur atau apa kek, sarapan pagi-pagi. Insya Allah pelan-pelan apa yang kalian alamin itu akan tumbuh. Ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan sobijak, saya bukan ustadz, saya bukan ahli syariat, saya juga bukan ahli medis. Ini saya cuman berbicara pengalaman. Ya, terima kasih, itu saja. Semoga sembuh, semoga bermanfaat. Jangan lupa tulis komentar di bawah. Like, subscribe, comment, and share. I am Deromeo, Mos-Mosan.